bro. Hah? Banjir tadi gua kesini. Emang nggak ada? Ini sama pertama kali prakontro gua dulu pas kesini kebanjiran. Kebanjiran. Ini sekarang Nasib, masih bro. sama. Lu nasib lah. Lu Jakarta kebanjiran tuh nasib udah lah. Udah bukan, harusnya kan masih ada hope, ada harapan. Bahwa ketika 6 bulan lalu gua main ke rumah lu kebanjiran, harusnya sekarang udah nggak kebanjiran lagi. Terus aku masuk ke sini Kan tadi. di rumah lu ada sumur resapan dibangun. Iya sih ada, cuman gua nggak tahu tuh lubang-lubang di. Cuman posisi sumur resapannya itu di atas, jadi susah. Jadi misalnya nih jalanan, ini jalanan, ini trotoar, ini sumur resapannya di sini gitu, di atas gitu. Di atas trotoar? Iya, jadi gimana dong kan air? Kasih tangga, mestinya dikasih tangga dong. Supaya ini salahnya kasih tangga, airnya biar naik. Aduh, itu yang gua nggak, ide itu nggak keluar bro. Itu sebetulnya itu kan trotoar ini kan tinggal dikasih tangga dikit, nanti airnya Dia naik. masuk ke sumur. Maaf Pak, itu air apa bebek Pak? Kan air. Iya. Karena inilah kalau sudah terucap harus dilaksanakan itu karena versinya Gubernur DKI kan bahwa air itu kan harus ditampung dan dimasukkan ke dalam tanah plung. Masalah di dalam dia mau ngapain? Itu urusan air. Nah, ikut-ikutan dia. Ikut-ikutan. Kalau gue bukan dari sipil, jadi gue nggak terlalu paham. Tapi dalam persepsi gue, kalau yang namanya sumur resapan itu adanya harusnya di kebun. Oh ya biar ngeresep. Ngeresep, dia buat bulatan, lalu dikasih kompos atau pupuk, lalu jadi cacing menyebar. Itulah air membuat jalan air kan. Kalau di trotoar, siapa yang mau di dalam situ? Ya kan ketimbang dia bangun di tengah jalan bikin macet, dia pikir gitu kan. Ini misalnya nih di jalan nih kan, jalanannya padat. Dia bangun sumur resapan di trotoar udah bener. Kalau dia bangun di tengah jalan, macet bro. Begini mas, begini ya. Ini kan, ini jalan raya nih ya. Jalan ya. Iya jalan. Jalan gede. Kiri kanan trotoar. Misalnya ini nih, apa Gatot Subroto misalnya. Gatot Subroto. Oke. Tengahnya dibolongin. Sebentar, saya mau nanya. Ini sumur resapan, ya, yang buletan tadi itu, sumur resapan, apa itu untuk ngeprank orang, Mas? Dia kejeblos. Kan udah pernah kejeblos. Ya. Di got. Makanya dia pengen di tengah jalan, biar gampang naik mobilnya. Bukan itu. Ya lo bayangin itu kan cerdas bro. Dia bangun di trotoar biar nggak terlalu macet. Kalaupun tinggi sedikit, yang penting bangunannya terlaksana. Ini sebentar nih Pak, nih ya. Nih, saya mau nanya nih Pak. Gubernur DKI kan gajinya gede Pak. Iya. Ada nggak sisain uang misalnya 50 juta lah gitu? Buat bayar orang yang pinter Pak. Jadi bisikin, Pak Gubernur, kalau bangun sumur resapan itu harusnya di daerah rendah di mana air mengalir, bukan di dataran tinggi sehingga air yang muni nyari. Gubernur itu jabatan tinggi bro, dia nggak mau main rendahan. Oh jadi itu. Jadi waktu ditanya, Pak Gubernur, ini sumur resapannya mau ditaruh di yang paling bawah di sini atau dia? Wah saya kok taruh bawah? Gitu ya? Mana mau dia? Karya saya harus dilihat orang. Nah di tempat tinggi. Yang penting dilihat. Kan kalau trotoar jalan, lo kelihatan dong sumur resapan. Ada sumur. Iya. Foto Oh gitu. Nah gitu. Kalau lo taruh yang di bawah, daerah rendah, nggak kelihatan. Tidak ada fungsi Instagramable-nya. Jadi lo nanti misalnya ada sumur resapan. Itu tujuannya. Maksudnya gini, ini kan ada fungsi, Pak. Ya, bukan cuma buat dilihat, Pak. Oh iya dong. Harus ada fungsinya. Fungsi sumur resapan katanya adalah untuk menampung air. Nah, makanya air masuk. Sebetulnya yang kurang satu. Apa tuh? Gayung. Jadi nanti kalau di sumur resapan, begitu air di bawah, lo ngegayungin. Itu yang belum. Bakal ada nanti petugas yang khusus ngegayungin, masukin ke sumur. Itu jam-jaman Pak bayarnya. Sumur resapan. Nggak ada gunanya. Karena banjir yang katanya nih, tahu nggak lo? Gue pernah baca. Target se-Jakarta itu akan dibangun kurang lebih 150.000 sumur resapan. Sumur resapan. Bagus kan? Bolong-bolong di mana tuh Jakarta itu? Iya Pak. Kalau dilihat dari pesawat Pak, nengok ke Jakarta, jerawatan.
Komedonya banyak. Bolong. Enggak, Pak, enggak bolong begini tuh kok. Ada tutupnya. Ditutup rapet. Biar air nggak masuk. Jangan dong. Gunanya buat apa dong? Enggak, ditutup. Gue jadi bingung. Iya makanya. Gue juga lihat sumur. Tadi gue lewat, bro. Ada yang lagi digali sumurnya. Oke. Ya, gue deket dong. Ada orangnya. Dalam? Iya. Ngapain? Mas, ngapain di situ? Dia ngontrak di situ. Karena dia untuk awal ini supaya air itu begitu masuk nggak kemana-mana. Dikasih pengertian sama dia. Dia obrolin. Ngobrol lah. Iya. Ini kan semua bisa dikomunikasikan. Dia harus panggil pawang air. Biar dipanggil airnya. Yang jauh-jauh, datang. Masuk. Oh gitu ya. Gitu. Enggak Pak. Ini air apa anak lu? Masuk belajar. Bukan, ini maksudnya gini. Yang gua nggak paham, ini metode penanganan banjir di DKI dengan sumur resapan tadi 150.000, bro. Sekarang tahu nggak sudah jadi berapa? Ini kan tinggal iya kan? hitungan 1 bulan tahun lagi kan. Berarti udah sekitar kurang. Nggak sampai setahun katanya. Nggak sampai setahun. Berarti kan udah jadi kira-kira sekitar 140 ribuan lah ya. Oh, maksudnya tinggal finalisasi ya? Iya kan, berarti tinggal dikit lagi. Nggak segitu. Berapa jadinya? 6.000. 6.000? 150.000? 6.000. Baru jadi 6.000? Lu tahu kan rumah rusun berapa targetnya? 200.000. Jadi? 800. Nah, iya mirip-mirip seperti itu. Kan besar tenaga, besar nafsu. Tapi budgetnya kan sudah segitu keluar. Budget mah tetap tinggi, bro. Yang diturunin itu produktivitasnya. Target sumurnya. Targetnya. Oh, Ya, sekarang gini, bro. Lu kira banyak tukang gali sumur di Jakarta? Nah, itu dia masalahnya, bro. Ya, tukang gali sumur kan terbatas. Apalagi sekarang kan udah nggak ada sumur. Iya, orang gali sumur tinggal veteran-veteran. udah tua. Itu cari jasa gali sumur udah jarang. Iya. Ada sedot WC. Nah, akhirnya kan nggak nyambung. Nah, makanya beda. Apa yang mau disedot? Gali sumur ini akhirnya dia perkurutan baru. Oh, dia training gali sumur. Training ke Pak Gubernur. Kan Pak Gubernur pintar menggali. Oh, habis-habisan digali lah ya. Jakarta kan habis-habisan digali kan? Nah, dia tanya caranya gimana. Terus? Maka ya itu tadi kan sumurnya nggak dalam, tapi tanahnya tuh banyak. Padahal galinya nggak dalam. Tanahnya banyak banget. Bawa pulang. Dia bingung kan? Dia gali sumur 1, ya kan? Udah jadi nih. Udah jadi. Ya, terus dia gali sumur yang kedua. Iya. Kan dikejar target. Iya. Begitu gali, dia bingung naruh tanahnya. Ditaruh di sumur yang pertama. Gitu caranya. Padahal makanya, ininya jalan, bro. Dia gali sumur ketiga, ya kan? Bingung naruh tanahnya, taruh di sumur kedua. Makanya dia udah 1000 kali gali, baru 2 yang jadi. Bro, kalau sebetulnya ya, kalau soal sumur resapan, biar nih Jakarta nggak cepat kebanjiran, harusnya rumah-rumah di Jakarta tuh kayak Ahok tuh, dibikin rumah ke atas. Rumah Ya, kayak rusun, apartemen harusnya kayak gitu. Kalau dibikin rumah tapak terus, butuh lahannya banyak, ya nanti banjir. Ya mendingan lahannya sedikit ke atas, kayak Ahok tuh kan kayak gitu bikinnya. Itu artinya pemimpin punya visi. Punya visi. Nah, persoalannya di Jakarta nih ya, lo kan ada MRT kan? Ada MRT. Nah kan, MRT Lebak Bulus ada, Lebak Bulus ya, Lebak Bulus sampai HI itu. Ya, Nah itu, lo kalau mau naik MRT, rumah lo di Ciledug, lo jalan lagi kan? ngojek. Ngojek. Padahal gue mau ke Senayan. Mendingan lo dari Ciledug ke Senayan. Jadi gua kalau mau naik MRT dari Ciledug, ngojek dulu ke Lebak Bulus, baru naik ke Senayan. Baru naik, turun Senayan. Temen gua ada tidur di sini, udah duluan. Nah makanya ini problemnya Jakarta ini, ribet. Kalau zaman siapa ya, Pak Ahok kalau nggak salah, gimana caranya? Ahok kan itu kan LRT itu kan, rancangan Ahok tuh. Jadi di setiap jalur LRT dibangun tuh perumahan-perumahan yang apartemen-apartemen. Jadi lo turun dari apartemen belum mandi pun udah bisa naik. Enggak Pak, gini Pak, masalahnya Pak, kalau lu belum mandi naik LRT, itu masuk kategori cebok juga belum Pak. Nggak enak baunya Pak. Nggak, maksud gua, kalau di sepanjang jalur MRT ini ada apartemen-apartemen, perumahan-perumahan, itu transportasi cocok. Nah lo sekarang ya, di Cipete, di mana, itu lo punya tanah 1000 meter. Maksimal bangunan yang bisa lo bangun cuma 2000 meter. Kalau
punya tanah 1000. Iya, 2 kali dari tanah. Iya, 2 kali tanah. 2 kali dari luas misalnya. tanah ya 2000 meter bisa 2 lantai, 3 lantai, yang penting 2000 meter. Kalau lo lebih, lo dimintain. Oh. Dimintain mana? Bayar lagi tambahan namanya koefisien bangunan. Oh, jadi kelebihan atau apa tuh? Iya, pokoknya kalau lo lebih dari 2000 meter lo dimintain lagi. Itu kan ribet. Jadi semestinya nih dia malah memberikan subsidi atau izin yang mudah agar di sepanjang jalur MRT itu tumbuh perumahan-perumahan yang ke atas sifatnya. Iya. Sekali gitu lagi loh. ini masalah visi sebenarnya ya. Iya, itu dia. Pengetahuan mengelola sebuah wilayah. Iya, makanya MRT sampai sekarang rugi. Karena memang Nggak ada yang naik. Iya. Percuma dibangun MRT nggak ada yang naik. Itu yang sering gue sebutin tuh. Kenapa itu? Ya, kalau bahwa pembangunan itu memang harusnya berkelanjutan. Visinya pemimpin sebelumnya kan itu pasti udah dipikirin. Udah dipikir. Ahli-ahli juga itu dibayar dengan uang negara. Ini tinggal lanjutin sebenarnya kan. Iya. Kalau dia punya gaya sendiri nggak mau ngelanjutin yang awal, ya jadinya ngaco. Iya, Bingung nyari celah. Nah itu dia, kalau dia mungkin gini ya, dia mikir, itu kan Jakarta Selatan kan, daerah ya orang yang punya duit. Mewah. Jadi ini aturan gak diubah buat collecting. Oh, Gitu. jadi itu ujung-ujungnya. Lo bikin EIMB di Jakarta, ribetnya minta ampun bro. Mahal banget. Mahal banget. Itulah gua nggak mau bikin rumah di tengah LRT. Makanya gue nggak mau bikin rumah di Cipete misalnya. Ya ngapain rumah lo di mana juga di Jakarta Timur? Mahal. Ini kalau memang pemimpin itu paham kok, pemimpin tuh ngerti. Ini apa yang lo sampein tadi masuk tuh. Oh iya kan tinggal diubah aja, tata kotanya diubah, lo bangun. Kok tata kotanya sih? Enggak, maksud gue izin-izinnya itu. Itu gubernurnya diubah. Iya, kan? intinya itu. Iya, jadi ketika tadi kita ngomong soal resapan, kemudian ini ngomongin banjir kan, untuk menampung air, ternyata ada persoalan lebih penting lagi. Lebih penting. Tata kota itu tadi. Tata kota ya. Kalau Ahok kan pinter, dia untuk mengantisipasi banjir, masyarakat di pinggir kali digusur, dipindahin. Relokasi di rumah susun, harganya murah. Sungainya dibagusin. Nah dia enggak, dia bangun rumah susun, satu rumah susun harganya mahal, buat masyarakat dengan pendapatan 7 juta minimal, sekarang 14 juta kalau nggak salah. Nah terus masyarakat miskin rumahnya di mana? Di pinggir kali lagi, banjir lah. Karena persepsinya beda bro. Ya, merawat rakyat versi misalnya Pak Ahok atau Pak Jokowi atau Pak Jarod, dengan Anies itu beda, persepsinya beda. Bedanya? Gini, kalau zaman Pak Ahok, masyarakat itu diorangkan sehingga daya pikirnya dianggap dia paham, mengerti. Dia punya hak gitu. Kalau zaman Anies, dianggap bodoh, nggak ngerti, gampang dibohongin. Mungkin itu persepsinya gitu. Sehingga aturan berubah-berubah juga dia cuek aja. Dan targetnya tadi berapa rumah, sumur resapan? Sumur resapan tuh 150.000. Yang jadi? 6.000. Padahal udah di ujung masa. Ya, lo mikir deh, ini sumur resapan kembali ya. Kan tanah kita tuh terdiri dari lempung. Iya kan? Ke dalam tuh kalau ini lempung. Jadi kalau ada air, lempungnya airnya nggak tembus. Iya, betul. Jadi mau ngeresep apanya? Iya. Nah inilah bikin sesuatu yang nggak diresapi. Gitu loh. Ini kan sempat salah bro. Itu dipahami oleh masyarakat ketika gubernur punya proyek sumur resapan tadi supaya bisa meresap airnya. Itu masyarakat galau. Kenapa? Bingung. Oh itu berarti kita harus miara sapi. Buat? Meresapi. Oh meresapi. Nggak tahu dia. Ternyata maksudnya adalah sumur. Nah, itu dia. Begitu sumur digali, kan banyak yang salah paham juga. Kenapa? Ada yang dijadiin WC bro. Oh iya ada kecil. Boker. Dan yang viral, itu ada video, ada orang jalan di mobil sambil memaki-maki. Karena jalanan itu banjir, tetap banjir. Sumur resapannya kering? Karena di atas. Lebih tinggi. Ini kan matematika, fisika sederhana toh. Iya, kalau dalam fisika itu hukum apa? Hukum bejana berhubungan kan, air itu harus di tempat yang datar. Betul, ya. Dan pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya mengalir tempat yang kalau lebih tinggi kan. Nah, itulah bedanya, Bro. Air sama rezeki di Jakarta. Kalau bedanya? Kalau air tuh mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Itu sunatullahnya begitu. Sunatullah gitu.
Kalau di Jakarta mengalir dari bawah ke atas. Setoran. Ini yang mungkin harus sebagai masyarakat nih. Tapi kayaknya gubernur sudah nyerah, bro. Kenapa? Iya, dengan situasi banjir seperti ini, penanganannya amburadul, dibelit kasus sana sini. Tapi dia nyantai itu, liburan keluar Jawa. Oh iya, kemarin kemana? Ke Bengkulu ya? Terus tampil ngelawak di TV. Oh, dia memang pelawak? Oh, dia komedian? Dia tuh, bro, kejeblos jadi gubernur, bro. Walah, gue baru tahu. Jadi aslinya dia itu, apa ya? Oh ya kalau itu, komedian. Walaupun nggak lucu ya. Oh, memang itu profesinya? Tadinya nggak sengaja. Aduh, gua nggak jadi tahu. gubernur kepilih. Itu karena dia nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Orang pelawak. Oh iya, waktu itu ada partai yang meminta kesediaan siapa yang hadirin yang mau jadi gubernur. Iya. Dia itu lagi dipilih nggaru. yang paling lucu. Ini mukanya lucu nih. Kamu sini. Gubernur ya? Iya, jadi. Oh, nah itu dia. Jadi memang ada darah. Iya, jadi darah komedian. Lo bayangin, ketika kampanye aja, yang dipermasalahkan ayat sama mayat. Wah, itu lucu. Lucu, yang milih kan bukan mayat. Iya, betul. Dan ketika dia bilang, tahu nggak, Haikal Hasan, dia menyebut bahwa Anies itu berdiri di atas golongan. Wah, kita ketawa itu. Lucu itu. Lucu. Ketika Pilgub kemarin emang dia berdiri di atas golongan. Dia berdiri di atas mayat. Iya, ketika dia kan sekarang ini mampir ke gereja kan. Wah, bahwa Anies itu iniin gereja. Orang gereja ketawa. Udah lucu banget. Kemarin kemana aja. Ketika dia kemudian nyamperin kawan-kawan yang etnis lain. Itu juga lucu. Kenapa? Waktu pidato kemenangan kan dia bilang pribumi. Disampaikan oleh Anies. Ini lucu. Bener berarti. Mungkin Pak Anies sebenarnya lahannya di situ. Nah itu dia. Itu kan sebetulnya ngambil lahan lu. Ini kalau bisa ya kita dorong supaya Pak Anies ini dapat menempati the right man on the right place. Iya, minimal ya. Minimal kan Jakarta sekarang punya komika yang pakai baju gubernur.